Time. Nah itu dia, kalau kemarin Intan nyanyi-nyanyi You'll Never Walk Alone, sekarang gue nyanyi Shoo 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 karena di sini AC-nya dingin, jadi agak sedikit bersin-bersin. Pasti buat fans MU tadi malam nonton cuman sebabak doang, kebobolan 2 gol, langsung pengen tidur, nggak nonton sampai 90 menit. Kaget pas ngelihat di Instagram, di medsos, ternyata ada comeback dramatis. Jadi kalau CEO bilang Liverpool permainan paling menghibur, gue bilang salah. Yang paling menghibur adalah MU, bukan dari permainannya, tapi secara keseluruhannya drama selalu dihadirkan sama MU. Drama setiap pertandingan, deg-degan tiap pertandingan itu yang dihadirkan. Ngapain sih ya datang sini? Lo ngerusak opening gua. Lo jangan membuat framing opini diri lu terhadap apa yang gue bilang. Oh iya. Ya, kalau lo mau bilang entertaining, terserah lu. Yang gue bilang itu bukan entertaining. Apanya? Yang gue bilang tuh menggairahkan. Ya itu menggairahkan. Menggairahkan beda sama menghibur. Ya, Iya. live music tuh menghibur, tapi live music nggak pakai baju itu menggairahkan. Ya, jadi beda. Level dia live music doang. Level Liverpool itu yang sampai tegang, yang seperti tadi gue bilang menggairahkan. Tapi kan buat fansnya Liverpool doang, Len. Bilang Ini ibaratnya. gratisan makanya menggairahkan. Ini ibaratnya. Liverpool tuh dapat gratisannya banyak. Ibaratnya Watford dibantai Kita 5. harus kasih tip kan. 50.000 pangku sekali. Enggak. Ini berarti Nah, lu jangan pakai opini sendiri. Lu ambil yang lain deh. Gua mau siaran nih. Oh iya boleh. Ibaratnya Liverpool, nggak jadi Pak. CEO sampai masuk loh. Ibaratnya Liverpool menang 5-0 tuh apa yang bikin menggairahkan? Kalau MU lawan tim-tim kecil, itu semua fansnya deg-degan, bisa kalah sama tim-tim kecil. Jadi kalau menggairahkan ya MU. Tapi itulah opening dari gua. Yang pastinya juga paling menggairahkan kita selalu ada di sini adalah GeForce Fast Moving Automotive Parts punya Indonesia. Jadi produknya asli lokal buatan Indonesia dan punya pabriknya sendiri. Jadi kalau mau langsung beli, monggo cek di e-commerce-nya kesayangan di Blibli, Bukalapak, Shopee, Tokopedia, dan e-commerce kesayangan kalian. Monggo dicek juga di Instagramnya, ada spesifikasi dan promo-promo bisa dicek di sana. Ada program beli sekarang pasang nanti, kapan saja dan di mana saja. Aki kendaraan kalian ataupun olinya pakai GeForce makanya. Nesa tuh mobil Mercy barunya belum pakai GeForce. Makanya Pak Wandi catat ya, Mercy-nya Nesa belum pakai GeForce. Oke? Dan hari ini gue mau ngebahas banyak hasil-hasil yang seru, terutama kita tahu lah. Jadi kalau ada protes hari ini MU TV, ini bukan MU TV karena memang yang viral ya MU, lo harus terima. Nanti kita bahas Chelsea. Buat fans Chelsea, kalau ternyata Chelsea-nya nggak bisa ngangkat, jangan salahin kita kalau misalkan kita jarang bahas Chelsea. Oke? Dan hari ini ada 3 orang langsung dihadirkan untuk menyerang MU. Nggak ntar gue ada 1 orang yang gue suruh jadi pembela MU. Ada Coach Bes, ada Bang Wesley dan juga Bung Harpa. Tapi setelah yang satu ini. Iya, kemarin UEFA Nation Cup yang juara Nation League, yang juara Perancis. Iya. Spanyol. Itali kali. Ya itulah. Bang, kau tau bang, aku sampai diteror orang. Apa? Ini buat kalian yang nonton selama ini, aku diteror orang. Sampai ada yang bilang gini, Ki, Popon suruh nonton bola kenapa sih? Salah. Iya. Bang, salah bang namanya bang Firmino. Iya, salah. Itu. Tuh. Udah. Ngaku kalah aja kalian semuanya. Jadi maksudnya cuman setengah. Aku stres sendiri ya. Lu boleh ngerti olahan bola, Iya. tapi lu nggak ngerti Nggak gini. Timeline waktu. Diam. Jangan buat aku bodoh di sini. Segera hadir 32 besar UEFA Stand Up Olahraga League. Tinggal tunggu aja pengumumannya dari kita. Ada episode terbaru juga dari Indra Frimawan, si Prince of Mind Blowing. Jadi kalau kalian mau terhibur sekaligus mau bingung, nonton aja langsung di Jebret Media TV episodenya Indra Frimawan. Oke, sudah siap trio kita hari ini. Kalau kita sempat Gue ada mau nanya, tadi yang lu suruh bela MU siapa? ini udah ada. Di duduknya udah gue sering lihat tuh. Ini warna merah. Ini. Yang gue tahu dia itu sertifikatnya pelatih. Iya. Bukan sarjana hukum. Tapi pelatih yang ada di Amerika itu bela Arsenal sama bela Barcelona. Yang kardus. Yang kardus. Jadi sah-sah aja kita lihat. Ini Tapi muridnya, mungkin ini muridnya, ini kardus junior. Lu kardus ukuran berapa? Oke, sudah trio. Ada ini nggak jarang-jarang ya, hari Kamis sudah langsung ada trio, ada Bang Bes, ada Bang Wesley dan juga Bang Harpa. Tadi udah kita rame juga di dalam sana di
backroom sana ngebahas Ini MU. sengaja 3 orang karena jumlah gol MU 3 atau gimana? Iya, kemarin prediksinya dia benar. Tadinya harusnya yang siaran cuma Bang Harpa sama Bang Mes. Cuma karena dia prediksinya benar, datangin langsung. Sama kejar setoran buat hari Minggu kan ada nikahan tuh, istrinya udah nungguin ya calon istrinya. Karena jarang-jarang menang nggak apa-apa aja. Kasih. Di Liga Champions sudah menang terus loh. Sekali kalah nih sama itu. Ya, oke, tapi kita ngomongin Chelsea dulu kali ya, biar kita nggak kesannya nggak MU TV banget gitu ya. Dari Chelsea yang Iyalah juara Liga Champions. juara Liga Champions ini, biar sah dulu Liga Champions. Menangnya banyak, tapi dari 4 gol itu cuman Kai Havertz yang ibaratnya pemain yang ada di lini depan yang mencetak gol. Tapi ini membuktikan sebenarnya Chelsea memang kontribusi golnya benar-benar secara tim kolektif atau ada kekurangan dari efektivitas di lini depan ya kalau menurut kalian? Kalau Kalian tapi ngeliatnya ke gua, Ya. lu dong gitu. Ya boleh. kalau gue lihat gini, pertama yang cetak gol tadi kan udah lu janji Ya. ya. Bukan hanya Havertz, bukan hanya Lukaku, bukan hanya Jorginho, Ya. tapi juga Christensen, Thiago Silva, Rudiger, kemudian Alonso. Kalau nggak salah pemain belakangnya tuh hanya Azpilicueta yang musim ini nggak pernah golin. Terus tengahnya Kovacic juga udah pernah golin. Hampir semua pemain penyerangnya udah pernah golin. Ini satu. Yang kedua, 4-0 lawan Malmo itu bukan cerita sebenarnya. Bukan cerita. Itu nggak ada masalah. Tapi bagaimana Tuchel kemarin melakukan improvisasi di tengah pertandingan, menarik pemain-pemain pentingnya di menit ke-60 sekian, ini yang menurut gue jadi kunci. Lukaku cedera, ankle. Mungkin hanya satu pertandingan non Norwich, dia akan absen, jadi nggak ada masalah. Nah yang dia tarik keluar itu kemarin kan Azpilicueta, dikasih ke Reece James, ya kemudian Formasi lagi biar Bung Harpa. Chilwell juga ditarik keluar, digantikan Alonso. Ada tiga pemain lah. Thomas Werner diganti Odo ya. Iya, kalau Werner cedera juga, kalau nggak salah agak cedera. Nama Kante. Nah, jadi ini yang gue bilang, Chelsea ini di Liga Champions mulus, bukan soal 4-0, tapi juga dia memikirkan gimana nanti untuk main di liga lokal yang mereka sekarang ada di puncak klasemen. Nggak setuju saya Om. Kalau misalnya dibilang Chelsea mulus perjalanannya di Liga Champions tahun ini, karena mereka sudah kalah Pak. Iya, benar. Dari siapa? Kalah, jadi mereka agak sedikit panik ya, jadi harus cetak gol yang banyak supaya ada selisih gol. Ini kalau bawa Juventus sudah kardus. Gini, dia ini ahli psikologi, tahu Chelsea panik. Dia tahu loh. Panik, Gue santai Gue kelihatannya. sepakat sama Harpa bahwa Chelsea lu nggak bisa mengandalkan nomor 9 selalu cetak gol. Chelsea adalah pemain dengan 11 pemain yang semuanya bisa cetak gol kecuali kiper. Bisa jadi kiper kalau sundulan kalau dalam hati dia. Itulah kehebatan sebuah tim, itulah kehebatan sebuah pelatih. Dia melihat satu pemain berada dalam 2 atau 3 peran dalam satu tim. Dalam sepak bola sekarang lu hanya main di satu posisi selesai. Nggak jadi siapa-siapa kecuali lu Ronaldo yang nggak mau bertahan. Misalnya gitu, Ronaldo isi Ronaldo gitu. Lu suruh bertahan dia ogah-ogahan. Tapi yang lain nggak bisa. Lu harus bermain dalam peran yang sama dalam satu kesatuan dalam tim. Nah, soal Malmo, ya maaf juga ini sebenarnya 4 gol itu kalau membanding Malmo kan kebobolan 0-3, 0-4, nggak pernah ngegolin. Dan ketika lu mendapatkan 2 penalti dari Malmo, sebenarnya ini sebuah proses penyerangan yang menghasilkan penalti. Jangan dianggap itu sebuah keberuntungan, hadiah, enggak. Ya Lukaku kan dihajar beneran. Prosesnya kan itu proses betul pelanggaran. Dan yang menurut gua nggak semua penalti bisa menjadi gol kan. Tapi kalau kita ketika orang banyak berspekulasi atau bercerita bilang bahwa wah, lu nggak bisa cetak gol, cuman cetak golnya dari penalti. Kayak 9 musim lalu, kayak misalnya Chelsea yang sekarang 2 penalti. Atau yang musim lalu ada voucher penaltinya di Liga Inggris. Di Italia lebih banyak kan, 20. Tetapi orang juga lebih lupa, banyak 20. orang juga lupa untuk bisa dapatkan penalti, bola itu harus diantar sampai ke titik putih. Terus atau ke kotak 16 itu supaya bisa di-tackle. Ini yang orang nggak paham kadang-kadang. Chelsea dia dapat penalti 2, tetapi dia bisa create chance. Perannya Mason Mount, dia bisa pindahkan bola dari belakang ke tengah, tengah ke depan, itu udah luar biasa banget. Dan semua pemain di Chelsea bisa cetak gol. Mereka bisa menang tanpa Lukaku tahun lalu, tanpa Timo Werner yang bagus juga mereka bisa menang. Ya sekarang tanpa mereka di pertandingan berikutnya juga mereka pasti bisa menang. Dan lihat gameplaynya juga, Ji. Dia kan kalau lu lihat dari English commentary itu begitu main gue langsung dengar. Dia bilang Tuchel tidak memandang remeh Malmo. Tapi bukan itu masalahnya. Gue yakin Tuchel ingin mempush gol di awal-awal, 2-0, 3-0 secepat mungkin, biar bisa istirahatkan pemain. Tabungan dan itu terjadi. Terus yang kedua, kalau menurut gua, ini jangan-jangan ya, Lukaku itu dibeli sebenarnya hanya untuk pengalih perhatian, Ji. Karena lihat pada akhirnya dengan pertandingan yang sama, pencetak gol di Chelsea itu lebih banyak variasinya dibandingkan tahun lalu. Jadi Lukaku itu
sejauh ini hanya 4 gol nggak ada masalah. Iya. Bukan pengalih isu menurut saya. Pemantul lah, Pemantul, bukan si Lukaku ini. Cuman karena mereka nggak bisa dapat Haaland aja. Akhirnya opsi yang murahan dikit, dia belinya Lukaku. Kita unboxing kardus dulu lah. Tapi kalau kita ngomongin Mereka kan ngincer Haaland ya. Lukaku akan memilih Chelsea karena itu gairahnya dia, itu impiannya dia. Mimpi Mimpi yang besar belum dia tuntas adalah ya? bermain untuk Chelsea dan mengikuti jejak Drogba. Ketika ada kesempatan balik dengan ya oke ancaman potong gaji di Inter gitu ya, dengan perubahan pelatih, dia akan milih kesempatan kembali ke tempat dia ingin benar-benar bermain sangat baik. Dan ini musim pertama, tunggulah. Gue yakin 2 digit ini cetak gol di Premier League. Tapi kalau kita ngomongin tahun lalu kan sebenarnya dia butuh striker yang memang week by week konsisten nyetak gol. Kalau ujung-ujungnya kontribusi golnya merata, apa gunanya dia nyatarin striker yang harganya hampir 100 juta gitu? Iya nggak apa-apa kalau itu berujung kepada kemenangan. Ya kan tahun lalu juga menang. Iya, di tapi Liga Champions. tantangan kan selalu berubah, Ji. Lu lihat dong tim-tim lain, ya Ronaldo, andalan lu datang, kemudian City berbenah segala macam. Kalau lu tetap dengan gaya main lalu, orang bisa baca. Dengan ada alternatif masuknya Lukaku, variasi mereka jadi lebih banyak. Dan sekarang lihat, itu hasil yang gue bilang. Gol mereka kontribusinya jadi lebih menyebar, dan nggak lihatnya 3 pertandingan di Liga Lukaku belum nyetak gol. Tapi lihat nanti 4 ke 5 ketika lawan mulai Lukaku. Lawan tim-tim kecil biasanya di Premier League lawan tim-tim kecil Lukaku jagonya. kayaknya nggak cetak gol dimantulin, gak usah kita jaga, baru dihajar. Jangan lupa kompetisi antara Lukaku dan Werner itu menghidupkan Werner. Ya, betul. Itu menghidupkan dia dan lihat Dan ketika orang Ziyech. menyepelekan Werner masuk kok. Dan bersama pelatih yang tahu karakter sepak bola Jerman, gue yakin Timo Werner bisa naik sedikit lah kualitasnya dibandingkan musim lalu yang begitu mengecewakan. Kalau gue percaya Werner tuh masih salah satu striker terbaik yang ada di dunia saat ini. Tinggal bagaimana pelatihnya bisa menemukan ritme yang bagus buat dia. Makanya salah satu alasan menurut gue ya, kenapa seorang Tuchel yang diambil ke Chelsea, karena dia orang Jerman. Mungkin dia butuh orang yang lebih mengerti dia, gimana di RB Leipzig. Goyang Pak Bayern Munchen dulu kalau pas zaman. Werner tinggal Liverpool loh. Werner salah satu striker terbaik di dunia dari 100 striker maksudnya. Enggak lah di dunia. Kalau dari 100 iya. Iya, salah satu gimana? Kalau musim lalu dia pindah ke Liverpool, Jurgen Klopp mengincar Werner dari 2 musim lalu kan. Iya, cuman kalau dia harganya- pindah itu mungkin lebih cocok duluan dibandingkan dia nunggu Tuchel datang Januari 2020 baru dia mendapatkan kesempatan untuk hidup lagi. Kalau striker Jerman itu kan ngepres. Sedangkan Chelsea ya kelihatannya klemer-klemer timnya, nggak ngepres ya kan, tapi nunggu di tengah, tapi kuat gitu kan, compact. Istilahnya feeling gue ya mungkin ini nggak cocok aja dengan gaya bermain Chelsea. Kalau dia pindah ke Liverpool, bisa jadi dia menjadi pengganti Firmino. Kita tahu kualitas Firmino gimana, gimana dia ngepres, gimana dia selalu ada dimanapun ketika ngepres. Jadi orang yang pertama ngepres. Di Chelsea dia nggak ngepres. Walaupun kalau depan gawang ujung-ujungnya efektivitasnya sering hilang gitu ya. Dari 10 peluang cuma 1 yang tembus biasanya kalau Gue Werner yakin ada aspek psikologis sih. Psikologis ya. Ada aspek psikologis, mungkin gaya bermain dulu. Kita ingat peluang itu kan ingat Frank Lampard ya. Jangan lupa Frank Lampard ikut berperan dalam kesia-siaan Timo Werner datang ke Chelsea. Menurut gua. Dan itu berdampak kepada aspek psikologis. Ketika lu tidak merasa nyaman dalam skenario tactical game yang dia diracik oleh si pelatih, itu nggak mungkin nggak berdampak di lapangan, pasti. Oke, berarti cukup lah. Udah bahas berapa nih? Udah 10 menit buat bahas Chelsea. Semoga ngangkat bisa 2 hari viewersnya. bahas Chelsea. Karena biasanya fans-fansnya Chelsea ini cuma ngomong doang minta Chelsea dibahas, tapi nggak bisa ngangkatin viewers ya. Sekarang kita pindah. Chelsea kandidat kuat juara Premier League, udah. Ya, oke. Kan kandidat Premier League ya. Sementara dia ada Liverpool yang permainannya paling menggairahkan itu nggak kandidat kuat juara. Loh, kandidat kuat kan bukan ada banyak juara. Berarti. Ada banyak berarti. Kalau Om Wesley bilang kandidat juara Premier League, kalau gue bilang Chelsea finish di atas MU. Dia kita ngomongin MU kalau kita udah pas ngomongin ini. Best yang ngomongin MU ya, gue ngomongin di atas MU Chelsea kalau ngomongin MU di Liga Inggris. Di Liga Inggris ya. Tapi kita ngomongin MU tadi malam mungkin hasilnya Best sudah prediksi 3-2 tapi nggak banyak yang menyangka MU bakal kebobolan 2 gol lebih dulu dan juga gue menyangka yang 2 gol. Yang perlu dipertanyakan adalah kapan dalam 12 pertandingan terakhir MU clean sheet.
Nggak ada. Udah. Saya sudah lupa itu. Makanya gua menyangka. Hanya satu ya. Cuma sekali. Ya. Dan ketika lu akan terus begini dalam sepanjang kompetisi, berat Ji. Capek lu ngejar bikin cetak gol ketika di belakang lu bikin lu was-was terus main. Gila 0-2 di kanan sendiri. Tapi gini ya, gue bukan mau belain MU ya. Cuman memang situasi Itu dibayar sama dia. Dia emang suka play safe juga kadang-kadang. Enggak gini. Gua kan yang dulu bilang Maguire busuk juga kan. Dan itu tetap sampai sekarang. Cuman gini, sekarang yang busuk doang gitu, Ji. Gimana? Ya sekarang Maguire kan kayaknya belum fit 100%. Oh iya. Mungkin Kan sekarang habis cedera. dulu habis cedera. Temennya Lindelof, Varane nggak Lagi cedera habis kemarin jeda. Akhir bulan itu. Kemudian gelandang pertahannya Fred baru balik ya. McFred, Makanya ya. kemarin kan juga agak kelimpungan di Liga. Iya. Walaupun di babak kedua bagus banget mainnya. Iya, nah dengan kondisi seperti itu mereka punya kemampuan individu dalam seorang Ronaldo yang akhirnya menjadi match winner. Jadi secara performa memang nggak bisa terlalu banyak berharap. Iya. Cuma dari hasil tetap buat MU bisa keluar goa semua nih fansnya. Ya, peringkat 1 sekarang kan Ya di grupnya. paling nggak mereka menang tetap. Nah ini yang menurut gua dengan skala keterbatasan Ole lagi-lagi save by the bell. Kali ini CR7 yang gue bilang ini seperti monster, berkali-kali gue bilang. Dia bisa menjadi penyelamat, dewa penyelamat dalam beberapa pertandingan. Tapi kalau Ole nggak bisa ngangkat tim ini, dia bisa menjadi monster bagi si Ole. Karena semua orang sekarang udah nuntut ke si Ole, apalagi yang kurang. Ya kan, udah pemain Sancho didatengin, Ronaldo ada. Kalau nggak bisa, berarti Olenya bermasalah, bukan Ronaldo. Yang pasti tadi malam Ole diselamatkan sama pemainnya. Ya. MU menang bukan karena taktik, bukan karena individu pelatih menurut saya, tetapi karena individu pemainnya tuh jauh di atas Atalanta. Pelatih bingung nih Om, panik dia kalah 2-0. Aduh, gue masukin siapa ya? Ini Pogba masuk, Jadon Sancho masuk, Cavani masuk. Istilahnya itu kalau dipindah di Serie A itu udah jadi salah satu top 5 lah pemain bintang di situ. Tapi kalau di Rans enggak ya, enggak panik. Ya? Mungkin nggak itu emang disiapkan karena ini ya Ole kan nggak sendirian. Ada staf pelatih yang ikut membantu memberikan suara. Carrick dong berarti kan? Ada Mike Phelan. Semua orang Arsene yang McKenna. punya DNA-nya MU lah kalau mereka bilang gitu jati diri. Mungkin mereka nyiapkan yuk kita beri kejutan yuk Pogba di cadangan. Mungkin ini kan skenario kalau pelatih lawan udah memperkirakan ini nih taktik Ole akan begini terus nih kalau dia menang bagaimana. Yang gue pertanyakan adalah kenapa keputusan memaksakan Maguire ini terus dimainkan karena nggak ada pilihan itu tadi. Ada ketidakpercayaan kepada pemain lain Eric Bailly itu membuat kalau gue lihat ya itu akan mengganggu kenyamanan para pemain sendiri. Nah, tapi kadang mengganti kapten juga, itu juga secara moral kan juga bakal ngejatuhin kaptennya sendiri nggak sih? Tapi kadang di tim itu, kalau kaptennya kita usik, itu kadang-kadang pemain lain yang istilahnya setia sama kaptennya ini ikut terusik. Pertama main Inggris misalnya. Pemain Inggris apalagi, ini kan salah satu hero-nya Inggris di Euro kemarin. Siapa tahu dia bisa membuat seorang Luke Shaw ya kan jadi nggak semangat, atau Rashford, atau malah Greenwood yang orang-orang Inggris itu jadi nggak semangat. Karena ada alasan dia pemain baru dijadiin kapten kan, berarti kan dia belum lama jadi baru gabung Inggris. Harus jujur Ji, sejak era Roy Keane MU punya kapten yang kuat nggak karakternya? Nggak ada karakternya. Lu tiba-tiba orang baru masuk semusim lu kasih kapten hanya karena dia orang Inggris. Nah itu justru, tapi kan itu ada pembicara, ada berita-berita yang beredar memang dia punya suara yang cukup vokal untuk orang baru udah berani gitu kan, artinya akhirnya orang mau kasih respect sama dia, suatu tanda tanya juga kan orang baru bisa dapat hanya respect. karena dia orang Inggris Ji. Bruno kan maksud gua kayak nggak banyak ngatur dia di klub sebelumnya. Tapi kan sekarang udah dapat kesempatan jadi wakil kapten juga Bruno kan ketika Maguire nggak ada. Ketika lu memaksakan kapten bermain dengan kondisi yang menurut gue yakin dia nggak 100% fit. Iya, itu gue setuju sih. Lambat larinya, gerakan intensasinya. Lihat itu, harusnya kan dia bersuara. Iya. Ini gue bilang nih Maguire harusnya punya peran di situ itu. Lambat banget untuk gerakan si Demiral itu. Enggak dong, kalau yang gol kedua mah itu salahnya Luke Shaw dong. Enggak dong, Luke Shaw itu membelakangi bola. Dia memang dia ada kesalahan, tidak bisa mengantisipasi dengan baik. Ini dia, lewat. Seharusnya ketika dia lihat temennya nggak akan dapat itu bola, Maguire harusnya minimal jaraknya jauh. Itu kan tanggung jawab dia. Kalau menurut saya, kalau udah set piece kayak begini, di dunia kepelatihan, itu biasanya instruksi dari pelatih itu one on one. Iya. Harus cari siapa ini yang megang Shaw loh Pak, yang megang orangnya Shaw dari awal. Siapa yang pegang itu yang salah. Nggak mungkin dua orang. Kalau dia datang dari belakang dia nubruk pasti penalti tabrakan. Tapi sebagai kapten, lu lihat nggak dia dalam berteriak terlambat ya. Di gol pertama lihat di mana posisi dia. Kalau yang gol pertama itu ada kesalahan juga, dia hilang bolanya. Dia nggak fit.
Ketika lu nggak fit, berantakan, kelihatan kok pemain yang nggak fit itu. Tapi ini kalau kita lihat siklusnya MU gitu ya, ketika udah dalam hasil berentetan nggak meyakinkan, kalah-kalah, dan udah dalam pressure udah mulai oleh out, ini berapa kali dia selalu bisa lepas dari tekanan kayak gini, misalkan dia bisa menang. Bukan nggak mungkin tahun lalu juga lawan di jadwal berat dia bisa nahan City misalnya, nahan Liverpool gitu kan. Inilah enaknya MU, dibahas terus kan. Iya. Oleh out, artinya kenapa dia harus ketinggalan dulu untuk bisa mainnya bisa ngotot gitu. Terlepas dari itu ya, kalau gue bilang ukuran sepak bola sekarang ini jadinya adalah lu masuk Liga Champions. Kalau untuk juara itu jadi cut off of the cake lah. Jadi kalaupun lu nggak juara lu masuk Liga Champions, it's okay. Besok kita masuk fase grup. Karena juara cuma 1. Ya, 3 pertandingan masuk Liga Champions, kita dapat 20-30 juta dolar. Oke lah kita pertahankan. Itu juga kan kenapa dulu Wenger begitu lama kan, walaupun Arsenal nggak juara. Yang penting peringkat 4 aja lah. Uangnya masuk dulu. Nah, yang kalau lu bilang tadi kenapa setelah terpuruk mereka biasanya bangkit, ya itu kan natural. Mereka punya kapasitas sebagai pemain. Tapi kalau lu lihat, oponen atau lawan mereka ini getting stronger. Chelsea, mungkin kalau kita setuju, 3 tim yang akan masuk 4 besar adalah Chelsea, City, dan Liverpool. Semakin kecil kemungkinan MU. Apalagi kalau kita lihat. Tak mungkin. Selain City, Chelsea, MU, selain City, Chelsea, Liverpool, ya cuma MU yang bisa masuk. Siapa lagi coba yang nemenin? Ya Arsenal. Kamu kardus beneran. Masuk kotak degradasi dia. Gue rasa kita tuh nggak bisa ngebangun tim buat juara Liga Champions. Itu udah dibuktikan bagaimana Juve gagal sama Ronaldonya, gimana PSG. Gimana PSG dengan Messi-nya tahun ini. Ya ibaratnya Chelsea dengan Di Matteo aja bisa juara di Liga Champions kan. Los Galacticos datangin Beckham juara. Nggak juara kan. Datangin Ronaldo ada juara Liga Champions. Jadi nggak semudah itu Liga Kita nggak bisa ngebangun tim buat Liga Champions. Bisa ngebangun tim buat Liga karena Pep Guardiola ada berapa tahun latih bangun City. Buat juara Liga final sekali doang. Buat juara Liga Champions butuhnya keberuntungan. Dan MU dan ini udah beruntung terus ini. Atau ganti pelatih di tengah jalan. Chelsea merasakannya. 2 kali. Mungkin juga seperti ganti pelatih lu juara. Dan kalau bicara MU ini jadwal di Liga makin berat loh. Nanti lawan Liverpool kan weekend. Liverpool, ntar ada City juga. Terus Wellon Spurs dulu. Baru City. Atalanta. Agak ringan dulu lawan Watford. Atalanta di tengah-tengahnya Villarreal. Terus lawan Chelsea 28 November. Wah, ini habis itu puncaknya big match lawan Arsenal. Aduh, itu paling berat sih karena emang tahun lalu juga MU susah lawan Arsenal. Tapi di Atalanta ini hati-hati. Di Atalanta nanti kan kan ya. Itu hati-hati. Jadi dalam rentetan sampai tanggal 30 Oktober November habis November sampai 1 Desember nanti kan pukul 3 tuh lawan Arsenal. 1 Desember. Nasib Ole akan ditentukan di situ nanti. Tagar Ole out, Ole stay akan terus bermunculan dan DPI akan terus membahas. Kalau soal juara Champions, ini data dari gue yang yang udah pernah waktu itu gue ulang lagi. Ada di YouTube nggak? Ada juga ada di YouTube Bung Harpan. Ada nih. 20 tahun terakhir, tim yang di pertandingan pertama di Liga Champions kalah, nggak ada yang juara. 20 tahun terakhir. MU kalah ya sama yang makanya kalau kita bicara lu berharap MU juara Liga Champions? Enggak juga sih. Minimal final lah. Anjay. Karena ini kan tiket kemana kita? Ini kan bukan soal sistem permainan tapi soal keberuntungan ada di sana. Kalau beda sama liga. Gue bertanya harapan lu atau analisa lu? Harapan sih juara aja kalau harapan. Karena banyak banget tim-tim yang menurut gua ibaratnya Tottenham aja bisa ke final dengan permainan semenjana menurut gua. Itu dengan counter doang. Tapi kalau dikatakan beruntung itu sebenarnya ketika lu punya persiapan bertemu dengan kesempatan. Gitu. Setiap sepak bola itu punya aspek 10% keberuntungan yang sebanyak apapun persiapan lu ketika lu nggak punya keberuntungan itu nggak jadi. Tapi Ole sering menunjukkan ketika di saat terdesak dia punya kesempatan dalam kesempitan. Makanya gue mau dia stay. Oke. Kita tunggu dia stay seperti apa ya. Mungkin buat Ole kekalahan itu adalah kemenangan yang tertunda. Terusan gitu aja ya. 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun gitu-gitu. Kita lihat jadwal berat ini apakah Ole bisa melalui dengan mencuri poin yang cukup banyak atau justru bakal menjerumuskan dia semakin menuju tagar Ole. Tapi kalau kita dari sisi Atlantanya, ini sampai kapan dia main dengan ini kan bisa dibilang cara mainnya kayak Leeds-nya Indonesia, Leeds-nya Italia lah ibaratnya main sangat nyerang tapi pertahanannya juga punya impact-nya sangat jelek dalam transisi. Sebenarnya Atalanta goyang musim ini itu bukan karena memang mereka udah menurun kemampuannya atau memang terlalu gila. Banyak pemainnya tuh nggak bisa main cedera. Ya. Hampir 4 pemain intinya itu yang musim lalu gacor di Euro itu cedera. Salah satunya adalah Hans Hateboer. Ya, yang orang dari nggak tahu dari mana tiba-tiba jadi inti di timnasnya. Belanda. Di timnas Belanda.
Terus udah gitu dong. Gue pikir lo bakal lanjut. Tapi kita kalau ngomongin ini tren sekarang lagi rame oleh out, oleh stay. Kita ngeliat kemarin mungkin di Old Trafford di akhir match tuh ada bener-bener fansnya masih menyanyikan nama dia. Terus pemainnya waktu 0-2 break. Lu dengar kan orang nyanyiin Ole kan? Iya. Artinya ada harapan terhadap Ole, ada dukungan. Ya, artinya masih fans sama pemain tuh masih di belakang dia sebenarnya. Gue nggak yakin, karena kita kan nggak di stadion. Kita cuma itu ada suaranya. Enggak, kita cuma ada suaranya dibocorin itu. Kita cuma mungkin dengarnya. Bukan nggak yakin, emang suara ini audio dinyalain lagi nggak ada penonton. Itu tahun lalu lagi pandemi. Pak, accent Inggris itu susah. Mungkin kita dengarnya Olenya doang, tapi siapa tahu outnya itu kan logatnya beda. Nggak tahu. Itu masih belum bisa dipastikan. Itu mendukung Ole. Lu tadi harusnya dibela gua di sini bukan jadi nyerang gua. Ketika kalah 2-0, masa masih tetap didukung Ole? Gua nggak yakin. Itu namanya hoax. Bagaimanapun juga kan Ole kan legend. Iya. Ya kan dia pernah memberikan sesuatu bagi MU. Jadi kalaupun mungkin fans ada yang nggak setuju, mungkin dia diem. Iya. Ya kan? Tapi kalau ada yang tentu setuju juga, dia nyanyikan. Jadi orang juga kalaupun ada yang nggak suka sama dia, nggak akan sepulgar itu untuk mengatakan teriak-teriak. Nah beda misalnya kalau Mourinho di Chelsea. Waktu kalau nggak salah yang kedua ya, kalau nggak salah yang English commentary mengatakan he fights with everybody katanya, termasuk fansnya ketika mencibir dia mengatakan 3 apa, kalau 3 gelar gue udah kasih ke lu segala macam ya. Dia respect ya, karena dia bukan orang situ, maksudnya nggak pernah di situ. Maksudnya bukan yang kayak respon reaktifnya dia itu nggak Ole nggak menunjukkan itu. Iya, Ole it's good guy lah. Jadi orang juga respect ke dia walaupun mungkin ada yang kurang serap dengan prestasi dia. Yang 02 itu wah ini tahun 99 nih gitu. Iya, pasti ada lah. Tapi kalau pemain pun juga bisa ngejar Munchen ini. After half time pun kelihatan gesturnya sama Ole dan juga ketika merayakan sebenarnya pemain itu juga masih main buat dia bukan? Gue malah ngeliat sebaliknya lu Ji. Serius? Iya, dari kan? mana? Dari mulai isu-isu soal mulai Pogba speak up. Ya Ronaldo juga katanya. Ya dan Ronaldo gue rasa kita nggak perlu jadi peramal lah untuk tahu bagaimana leadership dia di 2016. Jadi gue nggak Fernando Santos aja yang segitu udah senior aja dia berani istilahnya overlapping ya posisinya. Apalagi di Ole yang pernah main bareng sama dia. Gue yakin pasti. Di awal pertandingan datang kan dia begitu tarik keluar kan mati teriak sampai Ole bilang boy sini lu duduk lu Cing. Nah, jadi sampai Ferdinand bilang kalau saya pelatihnya saya bakal marahin Ronaldo. Pasti dan itu yang kata Harpa. Kalau istilah gue durian runtuh ke kepala Ole, kalau Harpa kan monster bagi Ole. Iya. Tapi sebenarnya berarti ini sebenarnya menurut kalian jadi kayak bom waktu aja gitu ya ketika dua sisi mata uang. Tentu dia adalah seorang predator juga. Kemarin dibuktikan dia dengan match winner. Tapi kalau lu nggak trade dia dengan baik dan tim ini tidak menghasilkan sesuatu, CR7 akan mengambil dari ruang ganti. Tapi kalau misalkan mereka sudah hilang kepercayaan sama dia, nggak mungkin dong tadi malam bakal main fight habis-habisan buat kayak gitu. Sejauh mana friksi itu terjadi kita nggak tahu. Ole kan legenda. Kalau Mourinho dia bukan orang Chelsea. Betul. Ole dia besarkan bersama Sir Alex juga. Jadi adalah engagement keterikatan itu. Tapi gue bertanya sama lu Ji, kalau lu dikasih kesempatan milih Ole atau Ronaldo yang stay? Waduh, itu berat juga ya. Tergantung situasinya. Enggak, jawabannya lu milih mana? Ole yang stay atau Ronaldo yang stay? Karena kecenderungannya dalam 2 tahun Ole ini kan perempuan kalau menuju menopause itu agak emosi tinggi loh. Ronaldo menuju pensiun, emosi tinggi. Nah, tapi gua kalau disuruh milih itu gua akan milih Ole karena Ole yang udah membangun tim ini. Ronaldo hanya orang baru yang baru datang walaupun dia legend ya, tapi dia legend yang udah dari 10 tahun yang lalu. Sekarang dibangun sama Ole. Ronaldo pun juga inisiatif dari Ole ketika tahu City menawar dia. Nah, sebenarnya pertanyaan tadi Bang Wes ini menunjukkan memang akan ada 2 friksi kubu yang terpecah di pendukung MU. Cuman masalahnya dua pendukung ini memberikan respect ke Ronaldo dan Ole. Ya. Gitu. Artinya sebenarnya kita tinggal melihat ketika memang hasil tidak menguntungkan ini akan menjadi buang waktu yang sangat besar buat MU. Betul, kuncinya adalah prestasi. Kalau misalnya MU nanti di pekan bulan-bulan berat ini mereka bisa melalui, mungkin semua oke. Kalau udah prestasi tapi ujung-ujungnya haters akan bilang ini cuma pemain yang ngangkat, bukan pelatihnya yang bikin menang. Tapi itu akan terus bergulir sampai nanti even MU juara pun itu akan terus bergulir. Suara haters bukan suara manajemen klub. Betul, itu beda di Indonesia. Emang di Indonesia siapa yang begitu? Iya begitu deh. Sampai situ aja Ji. Sampai situ aja. Taruhannya nyawa saya. Iya, betul. Itu bisa disaksikan Dev Dagri tadi sejam sebelum kita ya. Oke, kita pindah dulu, tapi sebelum pindah, mari kita menikmati dulu kemenangan sambil bergaya dengan baju yang pastinya kece banget ada di belakang sana dan juga ada dipakai oleh Bes ini ya. Ini bisa menjadi salah satu seserahan juga di nikahannya Bes.
baju bisa lihat di Kok Shopee-nya nggak pakai tank top sih? dengan keywordnya Jebret Official Merch, harganya mulai dari 80 ribuan. Jadi kalau kalian mau keren, nih bajunya keren nih, ada long fitnya. Gua kasih satu alasan kenapa baju ini bagus. Kenapa? Jebret. Kira Juventus. Gue pikir Juventus kan, emang Kardus Junior. Tuh di belakang ada baju juga, ada sweater, ada hoodie. Kalau Berarti mau keren. KJ dong singkatannya. Oh, itu. tuh? Kardus Junior. Langsung unboxing aja kardusnya makanya. Oke, itu dia kalau mau beli langsung di Jebret Official Merch mulai dari 80 ribuan. Oke, belum lanjut lagi ada Nostal Bola bersama Hana Fauzi. Mohon maaf, aku sebelumnya kurang suka sama timnas Italia. Jadi tapi ada pengalaman di mana di Euro itu aku jadi sangat respect luar biasa sama Gli Azzurri ini, Bang. Nah, Hana sebagai penggemar Bayern Munchen di Rotten ini, bagaimana melihat ketika dikalahkan di kandang di Allianz Arena itu? Hana sendiri Kecewa, bagaimana? Bang. Kecewa luar biasa. Waduh. Favorit Anda? Ronaldinho. Kenapa Ronaldinho? Nah, ketika selesai bertanya sama Snyder, itu ternyata ada mas-mas fotografer yang sangat tinggi besar, dia membawa kamera yang gede banget, Bang. Itu ngehantem. Mourinho atau Joachim Low? Wah, ini berat. Itu makanya. Jadi salah satu trik colongan aku waktu itu kalau liputan, aku selalu ngambil di depan dengan alasan kalau misalnya nggak boleh karena kita bukan dari negara prioritas, Ya, betul. aku akan bilang aku tubuh kecil. Mas, itu dia. Apa tadi namanya? Nostal Bola bersama Hana Fauzi. Bisa dicek di Jebret Media TV bersama Pak Pirapan. Dan tunggu aja nanti ada tamu-tamu jurnalis dan juga pelaku industri sepak bola yang udah sangat senior. Sebenarnya Bung Arpa, Bung Wes itu udah pernah ya? Bung Wes ya dulu ya? Di awal-awal ya? Udah pernah, Iya, kan? gue edisi Bung Arpa juga senior lah seperti mereka. Kita memanggilnya abang karena sudah sangat senior. Oke, sekarang kita pindah dari tadi ngebahas Liga Champions, kita ngomongin sekarang tim Sultan yang bukan timnya Best ya. tapi lumayan, kemarin menang, nikahan lancar, pada datang ke kawinan, bawa angpau, Bisa siaran. bisa siaran. Sehat-sehat nanti. Bisa siaran, Sehat. tapi sehari sebelum nikahan masih harus ngelatih ya Bes ya. Nggak apa-apa, yang penting duit tetap Tapi jalan. lututnya ngilu nggak? Kenapa? Nggak tahu, nanya aja. Kebanyakan. Nah ini kalau kita ngomongin tim Sultan yang bukan timnya Best ada di Inggris sekarang, yaitu Newcastle. Ini setelah mecat Steve Bruce, kabarnya banyak banget pelatih-pelatih yang berseliweran. Antonio Conte, Steven Gerrard, Brendan Rodgers. Tapi beberapa sudah menolak, ya Rodgers pun sudah menolak. Conte juga isunya nggak akan ngambil di tengah-tengah karena dia tipikal pelatih yang butuh pramusim dan butuh persiapan yang panjang. Bahkan 3 nama sekarang, Roberto Martinez, Paulo Fonseca, sampai Wayne Rooney jadi nama terdepan. Ini kalau kita ngomongin 3 nama ini nggak lebih mediocre nggak sih? Maksudnya ya sama Steve Bruce ya? Ini dua teman kita ini pasti akan ngomong lebih detail. Tapi gue hanya mau ngambil angle yang sedikit berbeda. Kenapa lu menghakimi sih? Gue justru Hakimi mendorong. di PSG ya? Maksud gue gini, gue kebayang gak sih waktu jadi seorang Steve Bruce? Oh, iya. Lagi ngelatih nih Newcastle, dia kan tim lahir kedua lah. Iya. Tiba-tiba datang nih si siapa? Si Sultan. Si Sultan. Heeh. Terus yang anjir, apapun yang terjadi gue happy nih. Iya. Dipecat gue dapet duit, Bener. lanjut gue dapet pemain. Bener. Dan tiba-tiba mutual consent, come on lah. Iya. Bukan mutual consent Mutual consent itu bahasa Itu udah bahasa halus lah. Pasti kan bahasa- MBC bilang, I don't think you are fit enough with the club. Iya. What do you want? I don't think you're not capable ya. Oke. how much? How much? How much? Ya kan gitu. Langsung Ya sadar. itulah. Jadi kira-kira Sampai betapa akhirnya luar Steve Bruce katanya ini menjadi karir terakhir saya karena sakit hatinya dari sini ya. sakit hati tapi kan dapat duit Dapat ratusan duit. puluhan miliar. Enggak, kayaknya sih Steve Bruce-nya nggak terkejut dengan pemecatan ini. Iya, Karena dia- ketika di Sudah pasti. dapat Pasti. dana masuk, dia udah tahu. ada bikin komentar kalau nggak salah itu di TV, dia bilang ya tinggal nunggu Nggak akan waktu lama. aja. Tapi Iya. sebenarnya ini disrespect nggak sih buat pelatih yang sebenarnya ya oke lah, kita tahu dia bukan pelatih dengan CV mentereng, Iya. nggak ada prestasi yang bagus. Tapi selama melatih Newcastle, apa yang dikasih sama manajemen buat dia? Intinya juga duitnya pas-pasan. Ya waktu Mike Ashley. Nggak, ya makasih Mas Gasly. Karena Iya, dia nggak ada Mike- dikasih kalau support Mike juga. Ashley kan emang kayak rezim lama. Iya, Yang iya. banyak fans Newcastle kita tahu nggak Tahu. suka sama dia. Iya. Dari dulu gue ingat waktu gue Dari di zaman sana. Alan Shearer. Kan dia yang mau ngerubah tuh nama stadion jadi Iya, Sports iya. Direct kan. Iya. Dari St. James Park itu lu kayak ngerubah mungkin nama Gelora Bung Karno Old jadi Trafford lah. Iya. oh itu nama orang lagi nih, Iya, nama iya. St. James Park. Dirubah akhirnya kan Nama diprotes. lain, nama Jadi orang. dan banyak kasus. Jadi ketika kedatangan MBS ini minimal dia selesaikan dulu nih si Mike Ashley-nya rezim lamanya. Nah, kalau untuk Steve Bruce tadi balik lagi buat dia nothing tulus.
Dia juga waktu ngelatih Newcastle kan nggak expect-nya banyak. Benar. Nah, tiba-tiba datang MPS, udah. Expect-nya Nothing tulus tinggi, dia. ya. Mau ke kiri menang, ke kanan menang. Proses dia masuk Newcastle juga nggak bagus kan. Siapa sih? Bruce. Oh, ya. Oke. Ada cinta belakang pintu itu. Nah, dengan ini- Southampton. Dan ada alasan juga manajemen mecat. Minggu lalu masih kalah juga dan sekarang salah satu tim yang ada di papan bawah. Nggak ada alasan buat mempertahankan dia istilahnya. Tapi siapapun melatih Newcastle dengan amunisi seperti ini, lu berharap apa? Berharap bersaing di papan atas? Karena ini harus buang Nggak 20 bisa. pemain dulu ya. Selama lu punya pemimpin Paling Mike Callum Ashley Wilson. yang pedagang, punya pemain bagus, ada nilai jual tinggi, lepas. Iya dulu. Kan begitu. itu Mike Ashley. Iya. Lalu dia tidak peduli dengan harapan supporter Newcastle yang ingin datang melihat perjuangan pemain yang sungguh-sungguh dan ingin mencari kemenangan. Iya. Bagi Mike Ashley, pertandingan adalah bagaimana mendatangkan uang dari aspek komersial. Nah, 14 tahun dijajah oleh Mike Ashley dan sekarang proses ini. Ketika benar tadi Bes bilang, ketika pergantian manajemen udah pasti si pelatih yang dijuluki dinosaurus ini, dia bilang ini bukan gue, bukan tempat gue. Istilahnya ketika ini masuk dunia F1, lu pakai odong-odong nggak bisa. Dan, bener. dan kalau lo lihat ini lumayan keras juga loh. Artinya hanya berapa? Mungkin sebulan ya langsung ditendang. Dari Kalau kita ingat pertandingan lah pasca Awal udah resmi. Oktober kan? Iya, Tanggal 3 kalau Oktober. kita ingat Chelsea waktu dulu Abramovich masuk, Satu musim Ranieri kan. Ranieri satu musim Satu masih musim dikasih. Marquinhos Marquinhos Satu musim. di City. City. Nah, ini kan cuman hitungan. satu pertandingan, Iya. habis resmi atau pertandingan doang dia. Iya, jadi mimpin. sebenarnya ya hanya formalitas lah. Enggak, beda lah Chelsea dan City. Mereka lagi di papan atas waktu itu. Kalau City mah enggak lah. Newcastle di papan City bawah. enggak, Pak. Zaman Enggak, maksudnya diambil Taksim mah. enggak di papan 17, bawah, 18, bukan 19, degradasi 20, tapi Di ya 19. agak di atasnya itu. Tapi kalau kita ngomongin tadi, seperti Bung Wes bilang, ini artinya Newcastle kan bukan tim yang udah setengah dibangun gitu ya. Kecuali kalau City dulu udah mulai ada tim pemain-pemain yang mulai bisa dikembangkan dari pemain-pemain mudanya ataupun juga pemain yang dipilih. Chelsea gitu. juga udah mulai ada Iya. dengan Italianya Chelsea ya. juga sebenarnya punya pemain yang cukup Iya, bagus dari era betul. sebelumnya Iya, Cambridge iya. itu ya. Tapi ini kan masalahnya 11 pemain, bahkan kemarin ada pandit yang bilang 20 pemain gak ada yang layak main untuk berkompetisi di top level sebenarnya atau bersaing di tangga juara. Butuh berapa tahun even pelatihnya mau Antonio Conte atau Zidane di sana. Ya sekarang kita lihat lagi tim-tim yang seperti itu ya yang dibeli investor asing dengan pohon duitnya. Ya. Chelsea butuh berapa? 2 tahun ya baru juara tahun kedua kalau atau ketiga Di gitu. Mourinho. Tahun kedua Tahun kedua di Mourinho langsung Tapi juara. dengan catatan Chelsea udah punya pondasi yang lumayan kuat. Betul, di era Iya. Ranieri kan. City butuh setahun 2 tahun atau juga tapi juga sama agak lumayan lah pondasinya. Newcastle ini kan yang tadi Bang Wes bilang tim odong-odong. Iya. Nah itu yang pertama. Nah yang kedua banyak orang yang bertanya juga soal siapa sih yang akan dibeli dan seperti apa pemainnya. Nanti lu lihat dulu pelatihnya, itu kuncinya. Iya. Jadi dari situ akan lu lihat pertama tadi udah lebih bahas sih. Kalau Conte kayaknya nggak mungkin. Ini orang yang picky, high demand dan maunya yang perfect dan dia mau yang precision kan. ya, langsung precision. Maunya apa OCD gitu orangnya gitu loh. Iya, Jadi perfeksionis ya. siapa pelatih yang dipilih nanti akan kelihatan kira-kira pemain mana yang akan masuk. Jalan Newcastle ke situ. Karena lu berharap tiba-tiba ada PSG berbaju hitam putih di Inggris, nggak bisa. Belajar dari Chelsea. Pondasinya apa? Ngambil dari Serie A. Ya. Ruud Gullit, Iya. Zola, Iya. Di Matteo, Gullit ya. Vialli. Iya. Itu dibentuk dulu. Kemudian terjadilah perubahan dari gaya bermain Chelsea. Dan kemudian Chelsea kita kenal seperti sekarang. Dari Ken Bates kemudian ke Abramovich. Nah sekarang dengan Newcastle nggak bisa. Tiba-tiba lu berharap apa yang terjadi sama Chelsea tahun awal 1990-an itu bisa di copy paste. Sama Newcastle Newcastle. nggak bisa. Situasinya berbeda, sepak bolanya berbeda, lawan-lawannya berbeda. Dulu lawan Chelsea siapa sih yang tactical game-nya bagus, yang bervariasi? Nah sekarang berjibun pelatih asing dari luar Inggris. Nggak ada pelatih Inggris yang bisa dibilang menjadi apa ya jualan utama Sekarang di Liga tim-tim Inggris. kecil aja pelatih asing ya. Pelatih Dulu kan asing. Moyes. Pertanyaan tadi apa? Siapa pelatihnya? Dari sini Ini yang yang ketahuan menentukan ya. pemain mana yang mau tampil Buat dan pelatih membunuh karirnya di Newcastle hanya karena uang. Pemain mana? Iya, tergantung. Gue tahu, cuman gue gak berani sebut. Pemain-pemain karakter pemain seperti apa yang mau membunuh karirnya hanya demi uang. Ya, Tapi ini. kalau lu mau mengganti sebuah wajah Newcastle, iya butuh waktu. Butuh Mungkin waktu 5 tahun baru dapat. Newcastle ini unik karena dia di Inggris itu sendiri ya. Dia nggak punya derby. Orang dia- jauh dia. Orang Derbynya Mas jauh. Sunderland dia dulu zaman dulu. Iya. Ya, kalau MU kan ada City, Arsenal ada Chelsea dan kawan-kawan. Newcastle ini sendiri, terus kita masuk lagi ke situ. Pemain Inggrisnya pun nggak ada yang mentereng ya kan. Salah satu pemain terbaiknya Manquillo. Terus si Saint Maximin. Ya kan nggak ada pemain-pemain Inggris istilahnya kayak Leicester City aja.
itu jelek-jeleknya dia masih bisa ngasih Jamie Vardy, Ben Chilwell dulu, salah satu yang bagus. Istilahnya mereka punya style of play yang jelas. Ketika kita nonton Leicester City, wah tahu nih, long, direct ball, apa segala macam. Kalau nonton Newcastle, ingatnya film gol doang. Ya ingatnya paling zaman Alan Shearer buat yang orang udah uzur lah ya. Nah, Santiago itu Munoz. yang harus dimiliki oleh fans Newcastle, bahwa mereka pernah ada di posisi itu. Icon. Nah, kalau lu nggak punya harapan lagi, ya ngapain lu ke stadion? Itu eranya Robert Lee, Alan Shearer. Tapi gue kasih satu alasan lagi. Kenapa? Satu alasan kenapa Newcastle itu bisa jadi tim yang bagus. Setelah berapa tahun tapi? Enggak, kenapa sekarang? Bianconeri. Bodoh amat, Udinese juga Bianconeri. Black and white, cabang black and white. Kita lihat nanti apakah pelatihnya yang ditentukan oleh Newcastle yang akan membawa masa depan buat Newcastle ini butuh waktu sangat lama atau ternyata bisa minimal mengangkat Newcastle bisa ke paling papan pelatih tengah sementara dulu. ya kalau Ya menurut pelatih gua. setahun 2 tahun. Ambil aja gue Siding. Feeling gue Rooney. Bukan Ambil aja gue Siding. Nggak serius. Rooney degradasi dong Pak. Untuk musim depan. Degradasi dong Rooney. bukan buat naik dong, sebenarnya, bukan dia buat minimal buat berprestasi. survive dulu. Transisi. Buat survive, sekarang tuh buat Iya. survive. Tapi kan justru ketika bangun fondasi itu yang lebih penting nggak sih? Lu beli pemain Ini mahal-mahal. belum fondasi. Enggak kan fondasinya nggak akan Belum fondasi, dalam waktu dekat. Pelatih-pelatih hebat tuh banyak bilang lebih gampang cari juara di liga daripada harus menghindari zona degradasi. Karena lu tuh bawanya tim pas-pasan pasti, nggak didukung. Kalau mau target juara kan, ada target, ada capital, kompeten, konsep. Oke, itu dia. Oke, kita lihat nanti nasibnya Bianconeri-nya dari Premier League ini akan butuh waktu atau justru menghalalkan segala cara seperti Calciopoli mungkin. Tapi kita lihat nanti. Oke, thank you Jebret Tim yang udah nonton. Thank you Bung Wes. Thank you Bung Arfa. Thank you Bes. Sampai ketemu di episode berikutnya. Tetap nonton channel Jebret Media, semua channel-channelnya. Thank you semuanya. Bye-bye.